17. Kebenaran yang terungkap. Sudah sebulan lamanya, Andini tidak bertemu dengan Anjani. Semua itu karena pengaruh Alea yang selalu menceritakan keburukan Devi. Andini merasa bahwa dirinya tidak adil memperlakukan sahabatnya seperti itu. Walaupun sekarang ia meragukan Devi, tetapi Anjani tetaplah orang terdekatnya dari dulu. Andini akhirnya mengajak Anjani bertemu di tempat favorit mereka untuk melepas rindu, karena kebetulan hari ini juga Minggu. 5 menit lamanya, Andini menunggu kedatangan sahabat terbaiknya itu hingga akhirnya muncul juga. "Hai Jeng, apa kabar?" ucap Andini, kemudian berdiri, lalu memeluk Anjani. Kedua sahabat itu sangat bahagia karena akhirnya kembali bertemu. "Baik Jeng, sudah lama banget kita gak ketemu. Saya kangen." Anjani menyambut hangat pelukan sahabatnya. Persahabatan mereka benar-benar kuat sejak dulu. "Kita duduk dulu yuk," ajak Andini, lalu melepas pelukannya. Kedua wanita yang telah lama menjalin persahabatan itu akhirnya duduk dan melanjutkan perbincangan. Mereka segera memesan apa yang diinginkan. Sangat terlihat pancaran kebahagiaan di wajah kedua ibu tersebut. Pertemuan itu menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja, walaupun Andini sudah melarang putranya bertemu dengan putri Anjani. Saat sedang asyik bercengkrama, Andini tidak sengaja mendengar suara seseorang. Ia sangat kenal dengan pemilik suara tersebut. Ia menempelkan jari telunjuk ke bibirnya sebagai tanda isyarat kepada Anjani untuk diam. "Aku puas banget, Hit. Udah jatuhin Devi di depan Mama Hendra," ucap pemilik suara yang tidak lain adalah Alea. "Kok bisa? Kamu kenal mamanya ya?" tanya Rohit penasaran. "Kenal banget malah. Aku juga berhasil kirim foto kalian berdua ke mamanya. Foto yang sengaja udah kita atur." Alea sangat bahagia karena merasa telah berhasil menjalankan niatnya. "Foto yang mana?" Rohit kembali bertanya. "Foto saat kamu berusaha memegang tangan Devi, tapi dia tepiskan. Aku fotoin pas kamu pegang gitu, jadi kesannya terlihat romantis. Hendra gak percaya dengan foto itu, tapi aku tidak tinggal diam. Mamanya masih dalam genggamanku. Aku tidak rela melihat Hendra bahagia bersama Devi. Jika aku tidak berhasil mendapatkan cinta cowok yang aku suka, Devi juga harus mengalami hal yang sama denganku. Menurut kamu gimana, Hit?" Alea makin bersemangat dengan apa yang ia pikirkan. Ia merasa kalau niat dan rencananya benar-benar hebat. "Aku gak bisa melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Hati itu tidak bisa dipaksa. Devi sudah mengaku tidak mencintaiku. Jadi, untuk apa aku tetap bertahan mengejarnya? Toh dia sudah mencintai laki-laki lain. Kadang cinta itu harus berkorban, Al. Karena cinta tidak harus memiliki. Melihat dia sekarang sangat bahagia bersama Ray, aku juga turut senang. Yang penting aku sudah menyatakan isi hatiku padanya, walaupun penolakan yang kudapatkan." Jawaban Rohit sangat jauh berbeda dengan apa yang Alea harapkan. "Kamu mah gampang banget nyerahnya. Semangat dong untuk mendapatkan cintamu. Kita harus bekerja sama untuk memisahkan mereka. Mereka gak boleh bersatu dan hidup bahagia. Aku gak ikhlas." Alea masih berusaha memberikan dukungan kepada Rohit. Ia tidak rela jika pemuda yang kini bersamanya menyerah mendekati Devi. Setelah mendengar semua penjelasan dari mulut Alea tanpa disengaja, Andini langsung berdiri, lalu melangkah menuju arah datangnya suara tersebut. Ia langsung menghampiri meja Alea dan Rohit. "Oh, ternyata selama ini kamu bohong sama tante." Andini berdiri di samping Alea, dan gadis itu sangat terkejut melihat keberadaan wanita itu. "Tante?" Alea langsung berdiri. Ia sangat terkejut. "Ternyata kamu sangat berbeda dari yang tante pikirkan selama ini. Dengan mudahnya tante mempercayai semua yang kamu ucapkan tentang Devi. Kamu membuat tante membenci gadis pilihan Ray. Ternyata akhirnya kebenaran terungkap juga." Andini tidak menyangka bahwa semua yang Alea ucapkan selama ini ternyata bertolak belakang. "Maaf tante, ini salah paham. Semua ini gak seperti yang tante pikirkan.
Alia berusaha meraih tangan Andini, tetapi segera ditepiskan oleh wanita itu. Lepasin, Tante kecewa sama kamu. Kamu telah menyebabkan Tante melarang Ray bertemu dengan Devi. Mulai sekarang, Tante tidak akan pernah mengenalmu lagi. Jangan ganggu kehidupan Tante. Ngerti? Andini merasa lega karena akhirnya mengetahui kebenaran tentang Alia. Sekarang, Alia tidak bisa berkutik lagi karena semua akal muslihat busuk yang ia lakukan selama ini telah diketahui Andini. Baginya, tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan cinta Ray. Andini kembali menghampiri sahabatnya dengan perasaan bahagia karena mengetahui Ray sudah makin dekat dengan Devi. Ternyata, apa yang putranya sampaikan selama ini benar adanya. Anak Anjani sudah menerima Ray. Maaf Jong, lama nunggu, ucap Andini lalu kembali duduk. Sebenarnya ada apa Jong? Siapa mereka? Saya tadi dengar mereka menyebut nama Devi dan Ray. Anjani penasaran. Yang cewek namanya Alia. Dulu dia tetangga kami. Tapi beberapa tahun yang lalu pindah keluar kota dan sekarang kembali ke kota ini dan kuliah di kampus yang sama dengan anak-anak kita. Andini memberikan penjelasan kepada sahabatnya. Kenapa mereka cerita tentang Devi? Saya dengar tadi, sepertinya Alia membenci anak saya. Anjani bingung, karena seseorang membenci putri kesayangannya. Ceritanya begini Jeng, tapi sebelumnya saya minta maaf, karena pernah berpikiran gak benar tentang Devi. Alia berusaha mempengaruhi saya untuk membenci Devi, dan dengan bodohnya saya langsung mempercayai apa yang dia ucapkan. Saya melarang Ray bertemu dengan gadis yang sangat dia cintai. Saya benar-benar menyesal. Ternyata saat ini, anak-anak kita sudah semakin dekat, dan ini adalah kesempatan untuk mempererat hubungan mereka. Bagaimana kalau kita segera meresmikannya dalam ikatan yang lebih kuat, yaitu pertunangan? Andini sudah sangat yakin kalau Devi calon pendamping terbaik dan tepat untuk Ray. Anjani sangat terkejut mendengar rencana yang disampaikan oleh sahabatnya itu. Ia juga terharu dengan perjuangan Ray yang akhirnya mampu meluluhkan hati Devi. Baginya, itu sungguh perjuangan yang sangat luar biasa. Ia bangga karena putrinya dicintai oleh laki-laki yang penuh pengorbanan. Aku bahagia karena akhirnya Devi tidak menolak Ray lagi. Tapi selama ini dia gak pernah cerita pada saya kalau hubungan mereka sudah semakin dekat. Jelas Anjani. Ray berusaha menjelaskan tentang hubungannya dengan Devi, tapi saya tidak percaya karena pengaruh Alia. Saya benar-benar minta maaf Jong. Andini meraih tangan sahabatnya itu. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang putri saya sudah menyadari perasaannya pada Ray. Saya sangat setuju jika mereka segera tunangan. Hubungan kita akan semakin erat, dari teman menjadi besan. Wajah Anjani berseri-seri dan menyetujui rencana Andini. Kedua sahabat itu tertawa lepas karena membayangkan anak-anak mereka akan segera bertunangan hingga akhirnya nanti juga duduk di pelaminan. Hati Devi yang awalnya sangat tertutup dan bahkan membenci Ray kini luluh karena pengorbanan laki-laki tampan itu. Apakah Ray dan Devi akan menerima rencana orang tua mereka?